Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penamaan senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen. Senyawa kovalen terbentuk antara sesama non-logam. Oke, pada penamaan senyawa kovalen ini Ibu buatkan. Di sini ada sebagai acuan, Ibu menganggap ini adalah sebagai acuan, yaitu ada senyawa kovalen dengan rumus senyawa CO dan CO2. Ini adalah senyawa yang familiar dan familiar pula kita sebutkan namanya. Ya, artinya mungkin pada umumnya kita tahu nama ini dan ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan nama-nama senyawa kovalen yang lainnya. Oke, sekarang kita buat. CO ini tentu kita tahu itu namanya adalah karbon monoksida. Sedangkan CO2 itu yang kita ketahui namanya adalah karbon dioksida. Dari penamaan ini bisa kita mengambil poin-poinnya bahwa kalau unsurnya terletak pada unsur pertama, ya, itu kita tidak perlu sebutkan angka indeks. Tapi kalau unsur berikutnya perlu disebutkan angka indeks atau jumlahnya. Di sini O-nya adalah berjumlah 1, dipakai kata mono. Mono itu menunjukkan 1. Kemudian karena di sini adalah oksigen, akhiran dari unsur berikutnya itu kita gunakan ida. Oksigen berubah menjadi oksida, ya. Dan sama halnya dengan CO2. Karbon dioksida. Karena C di awal berarti kita tidak perlu sebutkan monokarbon, tapi langsung saja karbon. Kemudian di sini ada kata di. Di itu untuk menunjukkan adanya 2 buah oksigen. Nih, kemudian oksigen tadi akan berubah menjadi atau menggunakan akhiran ida berubah menjadi oksida. Jadi kira-kira seperti ini acuan untuk senyawa kovalen. Dari sini kita bisa menentukan kira-kira apa poin-poin pada penamaan senyawa kovalen yang lainnya. Aturan penamaan senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa kovalen terbentuk dari ikatan kovalen antara sesama unsur non-logam. Yang kedua, pada penamaan unsur pertama ditulis sesuai dengan namanya, namun pada unsur kedua diberi akhiran ida. Aturan berikutnya, tuliskan angka indeks atau jumlah atom, namun jika unsur pertama jumlahnya 1, maka tidak perlu dituliskan angka indeksnya. Perhatikanlah daftar awalan jumlah atau untuk penamaan angka indeks berikut. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita akan membuat penamaan untuk senyawa kovalen. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada Bf3. B itu unsurnya adalah boron. Kemudian F itu fluorin. Tapi dia akan mendapatkan akhiran ida, maka fluorin berubah menjadi fluorida. Kemudian F-nya berjumlah 3 atau indeksnya 3, maka kita sebutkan di sini boron trifluorida. Jadi ada tri dan ada ujungnya adalah ida. Oke, kemudian contoh keduanya di sini PCl5. P itu adalah fosforus. Jadi kita buat fosforus, kemudian Cl-nya ada 5. 5 dari kata penta. Cl itu dari kata klorin berubah menjadi klorida. Contoh berikutnya adalah Cl2O7. Perhatikan unsur pertamanya angka indeksnya 2. Artinya nanti angka indeks akan disebutkan. Kemudian O-nya berjumlah 7. Jadi Cl itu berjumlah 2, maka kita akan buat di sini di
kloro ya. Kemudian karena oksigennya jumlahnya 7, maka tambahkan hepta. 7 itu adalah hepta oksida. Jadi di sini ada di untuk Cl yang jumlahnya 2 dan ada hepta untuk oksigen yang jumlahnya 7. Kemudian diakhiri dengan ida. Contoh berikutnya adalah senyawanya SO3. Oke, di sini S itu adalah belerang. Kita bisa tuliskan belerang. Kemudian jumlah oksigennya ada 3, berarti trioksida. Berarti ini tri untuk 3 dan oksida. Contoh selanjutnya, di sini kita bisa buatkan namanya. Untuk CCl4, namanya adalah karbon tetra klorida. Tetra itu untuk 4 Cl, kemudian klorid menjadi klorida. Yang terakhir, ini adalah SF6. S itu adalah belerang. 6 itu namanya yaitu heksa, berarti belerang heksa. Fluorin berubah menjadi fluorida.